yang dilarang memasang lampu-lampu di lantara kuburan atau lantara-lantara di kuburan. Kenapa? Ada dua sebabnya. Yang pertama, ini sarana pengagungan terhadap penghuni kubur. Berarti apa? Sarana kesyirikan. Sebab yang kedua, ini adalah buang-buang uang, harta yang tidak perlu. Inilah dua illah, dua sebab kenapa para ulama mengatakan memasang lampu-lampu lantara-lantara di kuburan adalah dosa besar, terlaknat karena dua sebab ini. Azan kah? Belum. Adapun sebab yang pertama jelas, ini sama dengan permasalahan apa? Ini, sama persis ya. Masalah ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya ternyata kuburan itu ya, taib azan dulu baru kita lanjutkan. Jadi hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya kuburan sederhana ya, agar bisa mengingatkan kepada akhirat. Lihatlah kuburan-kuburan sekarang di Arab Saudi, Masya Allah, sesuai dengan sunnah, atas tanah dikubur ya. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana kisah seorang pendeta masuk Islam gara-gara melihat kuburan Raja Fahad. Waktu dikubur, inilah rajanya Arab Saudi yang kekayaannya luar biasa. Waktu dikubur sama seperti orang-orang Arab lainnya. Kasih kain kafan, kubur, selesai ya. Tidak kemudian dipakaikan macam-macam ya. Kemudian enggak, tapi kemudian kuburan juga tanah seperti biasa ya. Karena kuburan sebagaimana penjelasan para ulama adalah dur lil amwat. Kuburan adalah tempat untuk orang meninggal, bukan untuk orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup bolehlah dia mewah-mewahkan. Mana orang meninggal di dalam, ente ngapain mewah di atasnya, di bawah dia enggak ada manfaat sama sekali. Ente buang-buang uang tidak pada tempatnya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kuburan kemudian dijadikan seperti taman-taman, kemudian ditumbuhkan pohon-pohon yang indah, kemudian dikasih taman-taman air mercon ke sana sini, air mancur ya. Ini orang ke kuburan bukan seperti ke kuburan ya. Jadi dibuat orang santai ke kuburan. Justru kita ke kuburan bukan buat santai, buat untuk ingat apa? Mati. Bukan malah main gelar sini ke sana sini ke taman-taman. Ini tuh buang-buang duit. Sebagian kuburan harganya 500 juta, sebagian kuburan harganya 1 miliar. Buat apa ya, akhi? Mending uang itu ente infakkan niatnya untuk sang mayat. Daripada ngabis-ngabisin duit sampai 500 juta kemudian sekian-sekian juta. Karena kuburan sunnahnya tidak demikian. Makanya Nabi SAW melarang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Rasulullah melarang pasang lampu. Ngapain pasang lampu? Rasulullah SAW melarang di semen. Rasulullah SAW melarang untuk ditulis-tulis. Karena ini tempat orang mati, bukan orang masih hidup. Itu sudah hanya macam tulisan macam-macam di situ. Inilah sang pahlawan, inilah sang ini, inilah sang anu. Inilah sang ini, macam-macam nama, kemudian mulailah di semen, dikasih hias-hiasan, dikasih ini, patung ini, macam-macam ya. Ini semua tidak dianjurkan dalam Islam. Kuburan harusnya dibiarkan begitu saja sehingga orang kalau melihat ingat bahwasanya ke rumahmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat seperti ini. Mobilmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat yang seperti ini. Itulah fungsi kuburan, bukan untuk dihias-hiasin. Adapun kalau pasang lampu ada perlunya seperti kuburan dikasih jalan untuk orang lewat malam-malam dikasih lampu, bukan di kuburannya enggak ada masalah. Atau dibawa lampu untuk pengkuburan supaya kelihatan tatkala menguburkan, enggak ada masalah ya. Adapun kuburan dibiarkan taruh lampu di atasnya itu dilarang dalam syariat ya, karena itu hanyalah membuang-buang energi yang tidak pada tempatnya ya. Apalagi bisa jadi merupakan sarana untuk kesyirikan. Kuburan dibuat penerangan, kemudian ditinggikan, dikasih selimut, tulisan kaligrafi, dikasih kerudung supaya enggak kena nyamuk, kemudian
kasih fotonya besar, kasih dupa-dupa, kasih taruh Al-Quran di situ, kasih sajadah. Subhanallah. Orang awam kalau masuk gemetar dia, ini siapa ini? Nah, ini timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Itulah awal titik kesyirikan. Timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Oleh karenanya, syariat Islam sebenarnya mudah. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.